Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Istiqomah. 2. Penny Mulyati. 3. Rizky Hasanah. 4. Rifki Arianti akan mempresentasikan jawaban terkait kasus soal pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata (min). Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal? Jawab, menurut saya, peserta mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena pada penjelasan pertama guru telah membimbing dengan langkah-langkah yang jelas, sehingga membuat peserta didik dapat memahami materi yang sedang dipelajari dengan baik dan mampu menyelesaikan soal yang telah diberikan. Kemungkinan lain yang terjadi adalah bisa jadi peserta didik sudah terbiasa dengan bentuk soal seperti itu karena pembiasaan yang dilakukan oleh guru selama ini. 2. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawab, metode yang dapat diterapkan pada pembelajaran tersebut adalah dengan latihan soal dan penugasan. Pada kasus ini mengimplementasikan teori belajar behavioristik yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kelebihan dari teori ini yang muncul pada kasus di atas antara lain. Teori behavioristik mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Hal ini dapat dicapai dengan menyusun materi ajar secara hierarkis dalam bentuk bagian-bagian kecil, dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Teori behavioristik mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya, melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Menurut teori belajar behavioristik, kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. 1. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Jawab, menurut saya, Rina sebagai guru SD kelas 1 harus memahami kemampuan peserta didik sesuai tahap perkembangannya. Pada kasus ini peserta didik berada pada tahap perkembangan praoperasional, usia 2-7 tahun. Berdasarkan pemahaman tersebut, Rina dapat membuat atau menyediakan media ajar dengan menggunakan tanda, simbol, dan benda sebagai media berhitung yang menarik bagi siswa, sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami konsep matematika dasar, baik itu menghafal angka, tanggal, nomor telepon, atau nomor rumah, maupun mengurutkan angka. Setelah itu peserta didik dapat dikenalkan dengan konsep berhitung. 2. Mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawab, Jean Piaget mengemukakan bahwa terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu tahap sensorimotorik, tahap praoperasional, tahap operasional konkret dan tahap operasional formal. Berdasarkan kasus tersebut,
Teori yang digunakan adalah teori perkembangan kognitif tahap praoperasional. Pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tahap ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks seperti misalnya konsep waktu, sebab dan akibat, serta perbandingan. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. 1. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawab, menurut saya, Made telah mengambil langkah yang sesuai karena ia memahami latar belakang peserta didik secara keseluruhan dan menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Hal ini dilakukan supaya pembelajaran menjadi lebih efektif, maka penting bagi guru untuk memahami bagaimana latar belakang peserta didik yang ada di dalam kelas. 2. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawab, sesuai kasus di atas, Made menggunakan prinsip bahwa setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah, sehingga belajar akan terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Oleh karenanya Made mempertimbangkan karakteristik, lingkungan, budaya peserta didik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Dengan penerapan prinsip pembelajaran tersebut menghasilkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.